Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda alam kamu akan jadi orang kaya. Nah, jadi sebenarnya orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang berhasil itu tidak selamanya berasal dari keluarga yang kaya. Banyak orang sukses, orang kaya di dunia fana ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan berasal dari keluarga yang bisa dikatakan tidak punya, ya, tetapi mereka punya keinginan keras untuk mengubah nasib mereka dan mereka berhasil. Nah, jadi sekarang ada 3 tanda yang kita rasakan, insya Allah dengan pertolongan Allah kita punya bakat untuk menjadi orang yang kaya, sukses, dan berhasil. Yang pertama tandanya, kita punya cita-cita. Cita-cita itu penting sekali ya. Apakah cita-cita pengen jadi artis, pengen jadi pramugari, pengen jadi pilot, pengen jadi pemain sepak bola, pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi ilmuwan, dan seterusnya, dan seterusnya. Cita-cita ini membuat hidup kita punya tujuan. Jadi kalau kita punya cita-cita, hidup kita ada tujuannya, dan kemudian dari tujuan itu muncul program-program apa yang akan kita jalani. Ya, misal kita berkeinginan untuk menjadi pemain sepak bola. Muncul tuh programnya, berlatih sepak bola. Ya, ikut sekolah sepak bola. Kemudian rajin menjaga kebugaran fisiknya, menghindari merokok, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, nah jadi ketika orang punya cita-cita, maka hidupnya akan terarah, hidupnya akan punya tujuan. Ya, nah yang kedua, kita adalah pekerja keras. Berlatih itu untuk konsisten dibutuhkan kerja keras, ya. Konsistensi itu amat sangat penting karena banyak orang yang ya semangat di awal, setelah itu mulai mengendur. Ya, konsistensi itu amat sangat penting. Pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi ilmuwan, harus kuliah. Maka kesempatan sekolah itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Selesai beres sekolah ya, misal tidak ada duit untuk ikut bimbingan belajar, belajar sendiri di rumah. Apalagi di zaman sekarang ada begitu banyak kemudahan, ada begitu banyak channel-channel tutorial. Zaman saya dulu, bingung matematika, mau tanya ke siapa? Ya, kuncinya ya harus ikut les. Kalau tidak punya uang untuk ikut les, ya bingung sendiri. Tapi kalau zaman sekarang, orang bisa buka channel YouTube, belajar mudah matematika. Apa yang jadi kebingungan kita? Kalkulus, trigonometri, aljabar, semuanya ada. Dengan metode mudah yang disajikan, mudah dipahami. Ya, nah, begitu juga dia tahu persis, walaupun dia misal ganteng ataupun cantik, tapi kalau sampai ketika sekolah ini sudah pacaran, pasti fokusnya akan bergeser. Tidak bisa fokus lagi kepada cita-cita tadi, maka dia menghindari pacaran. Ya, dan tadi bekerja keras. Kalau orang biasa belajar cukup ketika malam hari. Habis sholat isya makan malam belajar. Kalau dia enggak, ya. Pulang sekolah belajar. Istirahat sebentar, mandi, sholat maghrib, sholat isya, kemudian belajar lagi. Tidur, nanti jam 3 sudah bangun lagi,
selesai sholat malam, menunggu waktu fajar, belajar lagi. Nah, itu kunci orang yang pekerja keras, ya. Dan semua orang sukses adalah pekerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, itu yang kedua, pekerja keras. Yang ketiga, konsisten pula di dalam berdoa. Karena dia menyadari usaha apapun itu akan bisa sukses kalau didampingi dengan doa. Ya, kalau seseorang ditakdirkan ya rezekinya sekian, tapi dia mau berdoa agar mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, maka kalau dia mau berdoa bersama dengan kerja keras tadi, takdir bisa berubah. Dari rezekinya 50 bisa jadi 1000. Ya, dari rezekinya 1000 bisa jadi 1.000.000 dan seterusnya. Nah, kuncinya mau berdoa. Karena dengan doa diikuti dengan kerja keras, takdir bisa berubah. Ya, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi dia berdoa terus memohon kepada Allah agar bisa sukses, agar bisa kaya, dan seterusnya ya. Termasuk amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar rezeki kita menjadi berlimpah ruah, dia amalkan. Contoh, ya, setiap sebelum tidur malam hari dia sempatkan 5 menit untuk membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Man qara'a, barang siapa yang membaca bil ayataini, 2 ayat, ya, min akhiri suratil Baqarah, di bagian penutup dari surat Al-Baqarah, fi lailatin, di malam hari, kafatah, Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Nah, jadi setiap malam dia mengamalkan pula ya amalan yang akan memperbanyak rezekinya. Maka kalau ada 3 tanda ini, insya Allah dia akan atau berbakat untuk menjadi orang kaya. Jadi orang kaya itu enak. Orang menghormati. Ya, anak muda usia 25 tahun sudah sukses kaya raya. Orang ketemu dia, apa sapaannya? Bapak. Ya. Orang usia 50 tahun tidak kaya, apa orang menyapa memanggil ya? Paling memanggilnya kakak ya dan seterusnya. Jadi ketika orang kaya, itu orang akan sangat menghormati. Belum lagi jodoh ya. Kalau orang biasa-biasa saja tidak kaya, dia harus berjuang untuk mendapatkan jodohnya. Tapi ketika dia kaya raya, maka jodohnya akan datang kepada dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.